Seketika itu juga, tubuh Ariel bergetar hebat dan wajahnya langsung pucat tegang. Dia sangat sadar kalau penculikan dan pemotongan telinga Harley memang dilakukan oleh sosok misterius yang melenyapkan seluruh grup mafia Italia dan membunuh adiknya, maka dirinya pasti adalah target berikutnya. Melihat ekspresi takut Ariel yang begitu kentara dan tubuhnya bergetar hebat, pembantu di sampingnya merasa khawatir dan bertanya, "Tuan Ariel, kau tidak apa-apa?" Ariel buru-buru menggeleng dan menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya tidak menyangka ada yang berani bertindak sejauh itu terhadap Tuan Harley." Si pembantu ikut berdesah, benar juga. Aku dengar Tuan Rubin sampai hampir gila karena marah." Ariel dengan cepat bertanya, "Apalagi yang kau dengar?" Si pembantu berpikir sejenak lalu menjawab, "Selebihnya tidak banyak. Setelah Tuan Harley diculik, kepala pelayan menyuruh semua pelayan wanita untuk menemani para nyonya sekeluarga karena takut ada yang syok berat. Bahkan nyonya besar langsung pingsan begitu melihat telinga Tuan Harley. Aku terus menemaninya sejak itu. Baru ada yang ganti shift, jadi aku cepat-cepat membawakan makanan untukmu." Sambil berkata begitu, dia menyerahkan kantong plastik berisi makanan kepada Ariel, lalu dengan nada malu-malu dan agak menyesal dia berkata, "Maaf Tuan Ariel, karena keadaan darurat, aku tidak sempat meminta dapur memasakkan makanan khusus, jadi aku hanya membawakan makanan instan." Ariel tersenyum tipis dan mengangguk, "Terima kasih." Si pembantu tersipu-sipu, "Tuan Ariel, kau tidak perlu sungkan kepadaku. Lagi pula, aku sekarang sudah menjadi milikmu." Ariel hanya tersenyum bodoh seolah polos, tapi di dalam hati dia memaki-maki. Sialan, hanya pelayan rendahan, berani-beraninya memasang wajah polos dan mencoba akrab. Namun di permukaan, dia tetap bersikap lembut dan sopan, bahkan berkata dengan penuh perhatian, "Lisa, tolong bantu aku untuk terus memperhatikan keadaan. Kalau ada informasi apapun dari pihak keluarga, terutama mengenai penculikan Tuan Harley, segera beritahu aku." Sambil berkata begitu, dia melepas jam tangan Richard Mille seharga lebih dari $3 juta, lalu memberikannya kepada si pembantu dan berkata dengan serius, "Lisa, aku datang ke New York dengan tergesa-gesa, jadi tidak sempat menyiapkan hadiah. Jam ini aku berikan untukmu, anggap saja sebagai kenang-kenangan." Si pembantu sudah bekerja di keluarga Winata selama 5 tahun. Meski bukan orang kaya, tapi dia cukup tahu barang-barang mahal. Dia tahu jam tangan Richard Mille sangat mahal, bahkan model termurahnya pun seharga ratusan ribu dolar. Sedangkan jam yang dipakai Ariel ini adalah edisi terbatas, nilainya 2 hingga 3 juta dolar. Begitu melihat jam itu diserahkan kepadanya, dia langsung senang setengah mati, tapi juga gugup. Dia menolak dengan ketakutan, "Tuan Ariel, ini terlalu mahal, aku tidak pantas." Ariel berkata tegas, "Lisa, kau sendiri yang tadi mengatakan kalau sekarang kau sudah menjadi wanitaku. Bagaimana mungkin aku bersikap pelit memberi hadiah kepada wanitaku sendiri?" Mendengar itu, hati si pembantu langsung meleleh. Dia merasa sangat tersanjung dan berkata dengan penuh kebahagiaan, "Kalau begitu, terima kasih Tuan Ariel." Ariel tersenyum, "Tidak usah terlalu formal denganku. Setelah semua ini selesai dan Harley kembali dengan selamat, aku akan bicara padanya, supaya kau berhenti bekerja di keluarga Winata dan ikut aku pulang ke Seattle." Si pembantu terkejut dan senang bukan main. Dia bertanya dengan mata berbinar, "Tuan Ariel, kau sungguh-sungguh?" Ariel menyentuh wajahnya dengan lembut dan berkata, "Tentu saja, kau adalah wanita yang kusukai. Aku tidak mungkin membiarkanmu menjadi pembantu orang lain. Kau ditakdirkan menjadi nyonya besar dan dilayani orang lain, bukan melayani."
Kata-kata manis itu membuat si pembantu langsung tenggelam dalam lautan mimpi. Dia merasa dirinya benar-benar seperti Cinderella yang akhirnya ditemukan oleh pangeran berkuda putih. Sejak kecil, mimpi masuk ke keluarga kaya raya selalu menghantui pikirannya lewat drama dan novel yang dia tonton. Kini semuanya seakan menjadi nyata. Dia langsung terharu hingga menangis dan dengan suara tersendat berkata, "Tuan Ariel, kau benar-benar tidak merasa jijik padaku?" Ariel menggenggam tangannya. "Tentu saja tidak. Mana mungkin aku jijik kepadamu. Jadi, kau jangan berpikir yang aneh-aneh. Tenanglah dulu. Tunggu sampai Harley kembali. Nanti aku akan urus semuanya." Si pembantu mengangguk berkali-kali. Hatinya berbunga-bunga. Lalu Ariel seperti teringat sesuatu dan berkata, Oh iya Lisa, sekarang aku benar-benar khawatir pada Harley. Kalau terjadi sesuatu kepadanya, bisa-bisa kebahagiaan kita berdua juga ikut hancur. Jadi, selama beberapa hari ke depan, kalau kau bisa dekat dengan keluarga Winata, tolong perhatikan baik-baik. Apakah mereka menyebut-nyebut tentang ninja Jepang? Kalau iya, ingat baik-baik siapa yang berbicara dan apa yang dibicarakan. Kalau tidak ada kesempatan, ciptakan kesempatanmu sendiri. Paham? Yang paling dikhawatirkan Ariel saat ini, selain sosok misterius pembunuh adiknya, adalah para ninja Jepang itu. Sebab kalau penculiknya benar mereka, dirinya akan tamat. Lagi pula ninja-ninja itu memang dulunya dia sendiri yang sewa. Kalau sampai keluarga Winata tahu, dia tidak akan bisa cuci tangan. Bahkan kalaupun dia beralasan bahwa dia menyewa ninja demi membantu Harley menculik artis terkenal untuk disiksa demi kesenangan pribadi, Daniel pasti akan langsung membunuhnya di tempat. Sementara itu, si pembantu sudah benar-benar terhanyut dalam ilusi indah tentang pernikahan megah dengan Ariel. Mendengar kata-kata itu, dia pun sadar bahwa kebahagiaannya kini bergantung pada selamat tidaknya Harley. Maka dia menjawab tanpa ragu, "Tenang saja Tuan Ariel, aku pasti akan memperhatikan semuanya." Ariel mengangguk puas lalu menambahkan, "Ingat, semua yang kukatakan ini jangan sampai bocor kepada siapapun, bahkan ke orang terdekatmu sekalipun." Si pembantu ragu sejenak lalu bertanya, Tuan Ariel, bolehkah aku menceritakan tentang kita ke orang tuaku? Mereka sangat peduli pada masa depanku. Kalau mereka tahu aku bersamamu, mereka pasti senang." Ariel langsung menolak, "Jangan sekali-sekali. Kalau sampai bocor, orang lain pasti tahu." Kemudian dia buru-buru menenangkan, "Lisa, dengarkan baik-baik. Aku ingin membawamu ke Seattle dan hidup bersamaku. Tapi sekarang statusmu masih pembantu. Kalau sampai bocor, kita berdua akan ditekan dan dicemooh. Rencanaku adalah, setelah semuanya beres, aku akan meminta Harley membantu menghapus semua catatanmu sebagai pembantu. Lalu kubuatkan identitas baru, ijazah universitas ternama, dan mengemas dirimu sebagai wanita terpelajar dari keluarga terhormat. Dengan begitu, nanti kau bisa menemaniku di lingkungan kelas atas tanpa dipandang rendah. Tapi, kalau sampai identitasmu bocor sebelum waktunya dan orang tahu kau pernah menjadi pembantu, orang tuaku pasti tidak akan setuju kita bersama. Makanya sebelum Harley kembali, semua ini harus dirahasiakan. Jangan sampai siapapun tahu selain kita berdua. Paham?" Saat ini, si pembantu sudah benar-benar termakan oleh rayuan manis Ariel. Ketika Ariel mengatakan kalau dia akan menciptakan latar belakang identitas baru untuk dirinya, itu benar-benar menyentuh titik paling sensitif dan rapuh dalam hatinya yang selama ini rendah diri. Hal ini membuat dia merasa sangat berterima kasih kepada Ariel, bahkan menganggap pria ini adalah malaikat yang menariknya dari jurang menuju surga. Karena itu, semua yang dikatakan Ariel diterimanya tanpa ragu sedikit pun, dan dia menyanggupinya dengan penuh rasa syukur.
Ariel pun akhirnya merasa sedikit lega. Dia tahu kalau posisinya di keluarga Winata sangat rawan. Tinggal di sini hanya sementara aman, tetapi tetap penuh ancaman. Maka dia harus mulai bersiap sejak dini. Dia pun memeluk si pembantu itu lalu kembali merayunya. Masih ada satu hal lagi, Lisa. Kalau kau mendengar siapapun dari keluarga Winata menyebut namaku, segera beritahu aku ya. Nanti kau bisa bertukar nomor HP denganku. Si pembantu yang sudah tercuci otak sepenuhnya mengangguk mantap. Tenang saja Tuan, aku pasti akan memperhatikannya baik-baik. Ariel mengangguk, lalu bertukar nomor dengannya dan berkata, "Kalau begitu, cepat pergi sana dan coba cari tahu informasi dari pihak keluarga Winata." Namun si pembantu malah bersikap manja dan berkata pelan, "Tuan Ariel, aku baru saja datang. Semua pekerjaanku sudah beres. Bagaimana kalau aku menemanimu sebentar?" Ariel bukan orang bodoh. Dia jelas tahu apa maksud perempuan ini. Tapi saat ini mana mungkin dia sempat memikirkan tentang hal itu. Jadi dia menekan rasa jengkel di dalam hatinya, lalu membujuk dengan tenang. "Sekarang situasinya darurat. Kita harus utamakan urusan besar. Kalau sampai ada yang salah langkah, kita berdua mungkin tidak akan sempat bersama." Si pembantu langsung tersadar dan mengangguk cepat. "Baik Tuan, aku langsung pergi sekarang. Semoga aku bisa bantu sesuatu." Ariel mengangguk puas. "Cepat pergi dan ingat, kalau ada kabar, segera hubungi aku." Si pembantu mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat, seolah enggan berpisah. Begitu dia pergi, Ariel langsung mencibir di dalam hati, sambil mengumpat ketidaktahuan perempuan itu. Dia juga merasa sakit hati kehilangan jam tangan Richard Mille-nya. Meskipun keluarganya kini bernilai ratusan miliar, namun sebagian besar kekayaannya didapat dengan susah payah. Demi uang, dia sudah mengorbankan banyak wanita muda, seperti si pembantu tadi. Jadi mana mungkin dia ikhlas memberikan jam tangan seharga jutaan dolar kepada perempuan seperti itu. Namun seketika dia mendapat ide licik dan membatin. Kalau semua ini bisa aku lalui dengan selamat, sebelum pergi dari rumah ini, aku akan memperdaya dia untuk keluar, lalu menyuruh orang untuk menculiknya dan mengambil kembali jam tanganku. Aku juga akan menjualnya ke pasar gelap. Dengan wajah seperti dia, mungkin tidak layak masuk pelelangan, tetapi dijual 100 hingga 200 ribu dolar pasti bisa. Dan kelompok mafia Aljazair pasti bisa kirim dia ke Eropa Timur untuk menghasilkan uang dalam 2-3 tahun. Memikirkan ini, hati Ariel menjadi sedikit lebih tenang dan dia bergumam, "Setidaknya jam tanganku belum hilang selamanya." Sementara itu, beberapa video tiba-tiba viral di internet. Bukan video ciuman Ariel dengan PSK yang viral sebelumnya, melainkan lanjutannya. Saat orang-orang melihat video di mana Rubin menerima sepasang telinga manusia dari tangan PSK, mereka nyaris tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Ketika mereka melihat Rubin memegang dua telinga itu sambil menangis histeris dan menyebut nama anaknya Harley Winata, semua orang langsung terpana. Lalu di kolom komentar sejumlah buzzer mulai mengarahkan opini. Mereka menyamar sebagai orang dalam, lalu menjelaskan ke publik bahwa Rubin bukan sedang mencari wanita di pinggir jalan, tetapi karena anak kesayangannya Harley telah diculik, penculiknya memotong kedua telinga Harley, lalu menyerahkannya kepada PSK tersebut, dan ciuman itu hanyalah bagian dari keisengan sadis para penculik. Rubin sendiri sedang menderita secara mental dan emosional, tetapi malah dihujat dan dihina oleh netizen yang tidak tahu apa-apa. Setelah melihat ini, masyarakat pun mulai sadar bahwa mereka sudah salah menilai Rubin. Dulu video ciumannya dengan PSK membuat orang muak dan jijik, dan internet penuh dengan makian. Namun sekarang, semua sadar Rubin adalah seorang ayah luar biasa yang layak dihormati.
Orang-orang yang pernah menghina dia pun mulai merasa malu dan menyesal. Seketika dukungan untuk Rubin meningkat drastis. Bahkan banyak yang meminta maaf langsung di kolom komentar, dan nada mereka sangat tulus dan rendah hati. Dengan begitu, krisis reputasi keluarga Winata langsung teratasi. Bukan hanya semua dampak negatif lenyap, tetapi mereka juga berhasil menarik banyak simpati publik. Melihat banjir komentar, dukungan, dan pujian di internet, Rubin langsung bersemangat dan tidak kuasa berkata kepada Daniel, "Ayah, ini benar-benar ide cemerlang. Ini benar-benar cara melawan balik dari titik terendah." Daniel pun tersenyum puas saat menyadari bahwa semuanya telah berhasil dikendalikan. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya sendiri. Dia membelai jenggotnya dan berkata, "Sekarang, kita hanya perlu fokus pada dua hal. Pertama, segera cari tahu identitas para ninja Jepang itu. Kedua, manfaatkan media sebaik mungkin. Kalau perlu adakan konferensi pers." Tio buru-buru melaporkan, "Kakak, tim yang akan dikirim ke Jepang sudah siap. Mereka segera berangkat ke bandara dan akan tiba di Jepang dalam 13 jam. Daniel mengernyit, itu masih terlalu lama." Tio menjawab pasrah, "Itu tidak bisa dihindari. Dulu banyak keluarga kaya memborong pesawat Concorde dari Eropa. Kita kalah cepat. Sekarang tidak ada pesawat supersonik yang tersedia." Daniel langsung berkata, "Cari tahu siapa yang membeli duluan. Lalu beli salah satunya tanpa peduli berapa harganya. Kita pasti akan butuh itu nantinya." Tio mengangguk, "Baik, aku akan perintahkan orang untuk menyelidiki semua Concorde yang masih terdaftar di seluruh dunia. Semoga kita bisa dapat satu." Saat itu kepala pelayan keluarga Winata masuk dan berkata, "Tuan, bos CNM dan TV New York menelpon, ingin mewawancarai Tuan Rubin. Apakah boleh?" Daniel langsung menjawab, "Bagus sekali. Suruh mereka datang. Sekalian agar Rubin bisa mengirim pesan ke penculik lewat media. Katakan, keluarga Winata siap membayar $2 miliar untuk tebusan. Asal mereka siap, silakan hubungi Rubin." Rubin segera mengangguk, "Baik ayah, aku mengerti." Tengah malam, tim reporter bergegas menuju ke kediaman keluarga Winata untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Rubin Winata. Dalam wawancara tersebut, Rubin menjelaskan secara rinci kronologi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya dia pun terus-menerus memuji putranya Harley di hadapan media. Dengan penuh emosi dia berkata, "Usia Harley memang masih muda, tetapi dia sangat dewasa, rendah hati, jujur dan baik hati. Bisa dikatakan, dia adalah seorang pemuda berbakat yang sangat luar biasa. Kalian mungkin tidak tahu, sesaat sebelum dia diculik, dia sedang memimpin sebuah acara amal yang dia selenggarakan sendiri. Karena sifatnya yang rendah hati, acara amal itu tidak dia publikasikan secara luas. Tidak disangka justru acara itu yang menjadi celah bagi para penculik. Tepat beberapa menit sebelum dia naik ke panggung untuk memberikan kata sambutan, dia diculik." Seorang reporter tidak tahan untuk bertanya, "Acara amal yang digagas oleh putramu itu sebenarnya bertujuan untuk apa?" Rubin menjelaskan, "Acara itu untuk membantu anak-anak yatim. Walaupun masih muda, Harley sangat peduli dengan pertumbuhan dan pendidikan anak-anak yatim. Dia bahkan mengalokasikan puluhan juta dolar dan bekerja sama dengan kamar dagang di New York untuk mendirikan yayasan amal khusus guna membantu anak-anak yatim." Saat para reporter mendengar kalau Harley berniat mengeluarkan puluhan juta dolar untuk kegiatan amal, mereka pun semakin kagum kepadanya. Pada saat yang sama, Rubin menyampaikan permohonan penuh emosi dalam wawancara itu. "Kalau para penculik Harley menonton wawancara ini, sebagai seorang ayah, aku memohon kepada kalian, tolong jangan lagi sakiti Harley. Uang tebusan $200 miliar yang kalian minta benar-benar tidak realistis. Tapi
keluarga Winata bersedia membayar 2 miliar dolar. Asal kalian mau membiarkan Harley pulang dengan selamat. Dia masih muda, masa depannya masih panjang. Kalau dia kembali, dia bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat. Wawancara ini langsung disiarkan melalui TV dan berbagai platform online, dan segera meledak menjadi topik hangat. Saat publik menyaksikan Rubin yang nyaris menangis dalam wawancara, mereka pun merasa sangat iba terhadap pria paruh baya itu. Dan begitu mereka tahu bahwa Harley adalah seorang pemuda berbakat yang begitu luar biasa, rasa simpati terhadapnya pun meluap. Warga net secara spontan menggalang kampanye online untuk mendukung dan membela Harley. Bahkan lebih dari ratusan ribu orang secara kolektif mengajukan petisi ke Gedung Putih, meminta pemerintah Amerika Serikat turun tangan menyelamatkan Harley. Keadaan pun makin membesar dan menyita perhatian nasional. Di kantor kepolisian New York, Detektif Troy menonton laporan media itu sambil menghela napas berat. Wajahnya penuh keputusasaan. Kini seluruh dunia tahu bahwa Harley diculik di New York. Bahkan kedua telinganya telah dipotong. Namun sejauh ini tidak ada jejak penculik dan bahkan keberadaan Harley pun tidak diketahui. Tekanan terhadap kepolisian New York menjadi luar biasa berat. Sebagai detektif berdarah Indonesia yang terkenal, Detektif Troy merasa seolah-olah duduk di atas bara api. Sayangnya TKP tidak meninggalkan satupun petunjuk yang berguna. Hingga larut malam, seluruh polisi dikerahkan, tetapi masih belum berhasil menemukan kemana perginya truk sampah itu. Kalau kendaraannya saja tidak ditemukan, apalagi mencari korbannya. Saat dia benar-benar buntu, sebuah panggilan telepon masuk. Begitu melihat nama di layar, dia ragu sejenak. Lalu mengangkat telepon itu dengan canggung dan berkata, "Kenapa? Kau baru melihat laporan media dan langsung merasa tidak tahan untuk menyinyiriku?" Suara pria di seberang tertawa kecil dan berkata, "Kalau si detektif jenius ini cuma kebetulan jatuh, aku pasti jadi orang pertama yang nyinyir. Tapi kau sekarang sudah hampir tergelincir dari tebing. Mana mungkin aku tega menendangmu ke jurang." Orang yang bicara di telepon adalah Charles Anthony, paman Andi Rewa, yang beberapa waktu lalu didepak dari pelelangan jamu regenerasi di Makassar atas perintah Andi Rewa. Charles bertanya, "Kau masih di kantor polisi kan?" Detektif Troy menjawab dengan pasrah, Masih. Kejadian sebesar ini, aku mungkin harus tidur di kantor selama beberapa hari ke depan." Charles tersenyum tipis. "Berarti tebakanku benar. Aku sekarang sudah ada di bawah. Kalau kau ada waktu, aku akan naik ke atas." Detektif Troy terkejut. Dia ingin bertanya sesuatu, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya dan berkata, "Baik, aku akan kirim orang untuk menjemputmu." Tidak lama kemudian, Charles naik ke atas dengan topi kupluk dan masker hitam, ditemani oleh seorang polisi. Dia membawa 2 kantong belanja dari kertas coklat dan langsung menuju ke ruang kerja Detektif Troy. Melihatnya, Detektif Troy langsung terkejut. "Kenapa kau ke New York? Bukankah kau sempat balik ke Indonesia?" Charles mengangguk dan tersenyum pahit. "Iya, tapi di sana aku kena semprot habis-habisan. Karena itu aku kembali lagi ke sini." Detektif Troy penasaran, siapa yang bisa menyemprot seorang Charles Anthony? Charles menggelengkan kepalanya. Tidak usah ditanyakan. Kalau dijelaskan, ceritanya akan sangat panjang." Sambil berkata begitu, dia meletakkan 2 kantong kertas di atas meja dan bertanya, "Sekarang ini sudah lewat jam kerja bukan? Aku bawakan beberapa makanan dari Indonesia dan ada juga 1 botol bir favoritmu. Kalau kau masih bisa minum, ayo kita minum beberapa gelas." Detektif Troy tertawa. "Aku sudah sejak tadi selesai kerja. Aku hanya tidak berani pulang karena takut dihadang para wartawan itu." Sambil berkata begitu, dia mengambil botol bir tua dari dalam kantong dan berseru, "Wah, gila. Ini pasti sudah disimpan puluhan tahun ya." Charles mengangguk.
Kabarnya usianya hampir 100 tahun. Detektif Troy terharu. Kalau ayahku masih hidup dan melihat ini, pasti dia akan merasa senang bukan main. Sejak zaman dulu keluarga Troy sudah merupakan saudagar kaya yang terkenal. Saat Perang Dunia Kedua pecah, mereka pindah ke Amerika dan menetap di sana. Baik detektif Troy maupun Charles kini sama-sama berusia sekitar 50 tahun. Mereka adalah keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Charles kemudian mengeluarkan beberapa makanan dari kantong. Sambil membuka satu persatu, dia mengeluh. Aduh, tadi toko bebek panggang yang enak di Asia Town tutup. Padahal aku mau membeli satu untuk kita makan bersama. Charles lalu bertanya, kita ini sudah berteman lama. Apakah sekarang ada hal yang bisa aku bantu? Meskipun beberapa tahun belakangan ini keluarga Anthony lebih fokus di pantai barat, tapi New York tetap markas lama kami. Masih banyak orang kami di sini. Seharusnya bisa membantumu sedikit. Detektif Troy tersenyum. Terima kasih atas niat baikmu, tapi kurasa masalah kali ini bukan tentang jumlah orang. Masalahnya semua jejak tiba-tiba terputus total. Seolah-olah ada tim besar dan sangat profesional di baliknya. Kalau aku tidak bisa menemukan titik lemahnya, kasus ini bisa-bisa tidak akan terpecahkan. Charles mengangguk lalu berkomentar, aku benar-benar tidak menyangka ada orang yang berani menculik keluarga Winata di New York dan bahkan bisa membuatmu, sang detektif terkenal, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah benar ada tokoh besar yang datang ke New York? Mendengar analisa Charles, detektif Troy hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku juga berpikir hal yang sama. Di New York, orang yang berani menyentuh keluarga Winata itu bisa dihitung dengan jari. Kalau dihitung dengan keluarga Janvier dan keluargamu, paling-paling hanya 4 atau 5 keluarga yang punya kemampuan sebesar itu. Tapi kali ini cara mereka bertindak jelas tidak mirip dengan gaya siapapun dari kalian. Charles mengangguk dan menyetujui. Memang, cara mereka bertindak ini terlalu liar. Bukan gaya yang biasa dilakukan oleh keluarga-keluarga besar. Sekilas saja sudah terasa liar sampai keterlaluan. Detektif Troy menghela napas. Yah, kau juga merasa begitu? Aku sempat curiga. Ini pekerjaan kelompok baru yang ingin membuat sensasi. Biasanya, kalau geng baru ingin naik daun, mereka pasti nekat berbuat sesuatu yang mencengangkan. Tapi, makin kupikir, malah semakin terasa aneh. Kalau benar geng baru, cara main seperti ini sama saja dengan cari mati. Tidak ada satu geng pun yang bisa bertahan kalau langsung bentrok dengan keluarga Winata. Charles setuju, benar. Dan aku yakin mereka ini bukan mengincar uang. Kalau tujuannya uang, mereka tidak akan membuka harga 200 miliar dolar. Itu seperti menculik orang biasa lalu menuntut pemerintah Amerika Serikat membayar satu armada kapal induk. Benar-benar tidak masuk akal. Detektif Troy mengangguk. Kalau bukan karena uang, maka ini semakin mencurigakan. Setelah itu dia bertanya, Charles, kau pasti sudah melihat 2 video yang viral di internet itu, bukan? Charles mengangguk. Sudah. Detektif Troy mengerutkan alisnya dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa video itu ada aura jahat. Sangat jahat. Dilihat dari alurnya, seolah-olah diawali dengan tekanan terhadap keluarga Winata, lalu mereka berhasil bangkit kembali. Tapi semua ini rasanya terlalu sempurna. Aku merasa seperti semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan dengan sengaja memberi keluarga Winata kesempatan untuk bangkit. Charles berkata, justru itulah alasan aku menelponmu. Aku juga merasa ada yang aneh. Dari video itu, kelihatannya pelakunya hanya sedang mempermainkan dan menakut-nakuti Rubin Winata. Caranya pun terlihat kasar dan tidak profesional. Tapi efeknya malah sangat akurat. Begitu akuratnya, sampai seolah-olah dia sudah bisa menebak setiap langkah keluarga Winata
dan sengaja memakai cara ini untuk menggiring mereka ke sorotan publik. Detektif Troy langsung menepuk pahanya. Yah, persis seperti itu. Mereka ini memancing. Mereka ingin menarik seluruh keluarga Winata keluar dari persembunyian agar mereka sendiri yang muncul ke hadapan dunia. Lalu dia cepat-cepat bertanya, Charles, menurutmu sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan?